Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide video part 1, kita sudah membahas sikap mental engineer Islami sebagai suatu pengantar. Maka pada slide video part 2 ini, barulah kita masuk pembahasan inti sikap mental engineer Islami. Baiklah, langsung saja kita membahas sikap mental engineer yang pertama, yaitu spirit pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Di dalam Islam sering kita mendengar nasihat yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Jadi prinsipnya menuntut ilmu itu belajar ya sepanjang hayat masih di kandung badan. Untuk dimaklumi, pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge atau skill, tapi juga untuk pengembangan manusia seutuhnya, manusia paripurna. Dalam terminologi Islam adalah manusia yang bertakwa. Nah, spirit pendidikan sepanjang hayat ini jika dihubungkan dengan prinsip Islam, kita lihat tujuan hidup manusia di surah Al-Zariyat dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini dalam makna baik ibadah-ibadah khusus atau ibadah mahda seperti salat maupun ibadah umum, yaitu segala aktivitas sehari-hari kita. Bekerja itu adalah ibadah sepanjang kita laksanakan dengan niat lillahi ta'ala dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang insinyur ketika melaksanakan profesinya, ya, bekerja itu adalah ibadah. Nah, agar profesi seorang insinyur dapat lebih optimal, maka tentu diperlukan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan supaya bisa mendapatkan pengetahuan dan teknologi yang senantiasa terupdate, maka disitulah seorang insinyur perlu memiliki spirit pendidikan sepanjang hayat. Sikap mental engineer yang kedua adalah sikap to be dan tidak sekedar to have. Apa yang dimaksud dengan to have? To have maksudnya melaksanakan tugas dengan prinsip asal jadi. Yang penting kewajiban terlaksana. Sekedar menggugurkan kewajiban. Dan biasanya cenderung formalistik. Nah, seorang insinyur tidak sebatas memiliki semangat to have, tapi lebih dari itu, ia dituntut memiliki semangat to be. To be maksudnya apa? Ya, semangat untuk menyempurnakan setiap tugas. Dan ketika melaksanakan tugasnya, ia selalu berpikir substansif. Ya, selalu berpikir manfaat dan maknawi. Ya. Contoh misalnya, seorang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan, ya, sekedar hadir di ruang kelas dan kemudian mengisi absen, lalu ia tidak mengikuti dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Ia hanya menerima materi perkuliahan sebatas apa yang diterima, itu saja yang dia pahami. Itu pun kalau dia berusaha untuk memahami. Baginya yang penting dia sudah isi absen, secara formal dia sudah mengikuti perkuliahan. Nah, sikap seperti itu disebut to have. Tapi kalau mahasiswa tersebut tidak sekedar mengisi absen dan tidak sekedar hadir duduk di ruang kelas, tapi ia mengikuti perkuliahan penuh dengan perhatian, semangat, dan sungguh-sungguh. Dan ia selalu berpikir substansif. Ya, berpikir substansifnya maksudnya apa?
Ya, ia berpikir bahwa kuliah ini kan untuk mendapat suatu ilmu, mendapat satu pengetahuan. Jadi ketika seorang dosen menyajikan suatu materi tertentu atau topik tertentu, maka ia berusaha menyelami apa materi yang diberikan. Nah, karena dia berusaha untuk mendalami materi yang diberikan oleh dosen, maka ia tidak puas dengan sebatas materi yang diberikan dosen. Maka setelah dia keluar dari ruang kelas, ia pun berusaha mencari materi-materi atau referensi di luar, di perpustakaan, di internet. Ia berusaha mencari referensi yang mendukung topik materi yang sudah diterima di kelas, sehingga ia bisa memahami lebih sempurna daripada materi yang diberikan oleh dosennya tadi. Nah, sikap seperti itu disebut sikap to be. Nah, seorang engineer yang memiliki spirit to be, ia berpotensi menjadi inovator. Seorang inovator itu lebih dari sekedar kreator. Kreasi yang dihasilkan seorang kreator itu hanya sebatas ide-ide yang bermanfaat. Tapi jika ide itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan, maka itulah yang disebut inovasi. Dengan kata lain, inovasi adalah hasil hilirisasi dari suatu kreasi. Nah, sekali lagi, orang yang bisa berinovasi ya adalah orang yang memiliki semangat atau sikap to be tadi. Sikap to be ini bila dihubungkan dengan prinsip Islam itu cukup bersesuaian ya. Misalnya kita lihat beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain beliau mengatakan, "Khairun nas anfa'ulin nas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi. Nah, hadis-hadis seperti ini sebetulnya secara tersirat itu menginginkan setiap kaum muslimin untuk memiliki sikap atau semangat to be tadi, yaitu semangat untuk senantiasa melaksanakan aktivitas dan pekerjaan secara tuntas dan sempurna. Karena dengan semangat itu tentu kita akan memperoleh hasil yang maksimal pula. Dari hasil yang maksimal itu ya akan memungkinkan kita akan bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, dari hasil yang maksimal itu pula memungkinkan kita senantiasa memposisikan diri sebagai tangan yang di atas, yaitu orang yang suka memberi. Bagaimana mungkin kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki? Dan bagaimana mungkin kita bisa memiliki kalau kita tidak punya semangat kerja, semangat to be tadi, semangat untuk menyempurnakan ya pekerjaan sehingga menghasilkan ya hasil yang maksimal. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sikap mental engineer berikutnya adalah etos kerja atau high performance. Etos kerja itu merupakan sikap mental totalitas kepribadian seseorang untuk memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan beramal yang optimal, atau istilahnya high performance. Nah, untuk seorang muslim, etos kerja muslim itu adalah sikap mental kepribadian yang berlandaskan keyakinan bahwa bekerja itu bukan saja untuk sebatas memuliakan dirinya, atau bukan hanya sekedar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tapi lebih dari itu juga sebagai suatu keyakinan bahwa itu adalah manifestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah menciptakan manusia tujuannya memang untuk beribadah kepadanya.
Ibadah dalam makna yang luas adalah ya beraktivitas sehari-hari dengan lillahi ta'ala, ya. Itu adalah ibadah. Nah, jadi etos kerja seorang muslim itu sebetulnya jauh lebih hebat daripada etos kerja orang-orang yang tidak mengimani atau tidak berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau memperhatikan seorang pria yang begitu nampak saleh dan rajin beribadah di masjid. Pria ini punya kebiasaan dan kecenderungan untuk tinggal berlama-lama di masjid. Maka Umar pun menyapa pria ini dan mengatakan, "Anda ini kok di masjid terus? Setahu saya Anda kan punya keluarga. Lantas, siapa yang menjamin nafkah keluarga Anda?" Pria ini pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya saudara yang kebetulan orang berada. Saudara saya lah yang menjamin nafkah kami." Umar pun menimpali, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya saudara Anda itu lebih saleh dari Anda. Maka mulai sekarang saya harap Anda jangan terlalu berlama-lama di masjid. Kalau sudah menunaikan salat, zikir dan doa secukupnya, maka keluarlah bekerja mencari nafkah." Nasihat Umar bin Khattab ini sejalan dengan firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah ila akhir ayat. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah Anda di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jadi Allah memerintahkan kalau sudah salat, jangan lagi berlama-lama di masjid, tapi bersegeralah bertebaran ke muka bumi untuk mencari nafkah. Ya, jadi petani pergilah bertani, guru dan dosen pergilah mengajar, pedagang pergilah ke pasar. Ya, karena di dalam prinsip Islam, bekerja mencari nafkah itu juga adalah ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah-ibadah mahdah seperti salat. Ini ada satu hadis yang sangat menarik yang berhubungan dengan etos kerja. Yang intinya Rasulullah mengatakan, seandainya besok akan terjadi kiamat, maka pada hari ini kata Rasulullah, saya tetap memerintahkan kepada petani korma untuk menanam bibit kormanya. Kalau dipikir ya, ngapain kita menanam korma kalau besok sudah terjadi kiamat? Yang kita lakukan tentu kita tinggallah di rumah, bersikir, berdoa, salat, mengaji, membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran sepanjang hari. Karena besok akan terjadi kiamat. Nah, kalau Rasulullah tidak demikian, kita justru tetap diperintahkan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Petani tetap pergi bertani, seperti itu. Karena memang dalam Islam aktivitas sehari-hari itu ya itu juga ibadah sebagaimana ya, ibadah salat ya. Nah, itu. Dan ketika kita sudah bekerja mengeluarkan keringat, kerja dan keringat itulah yang dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja itulah yang diberi pahala. Ya, terlepas dia menghasilkan buah atau tidak. Seperti itu. Ini lagi-lagi hadis yang berhubungan dengan etos kerja, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila akhir hadis." Yang intinya Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang memulai membuat contoh kebaikan di dalam Islam, atau barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Jadi ini termasuk apa yang disebut dengan amal jariyah, yaitu amal yang mengalir terus, ibarat air terjun yang mengalir terus. Jadi hadis ini merupakan motivasi buat para insinyur untuk senantiasa memiliki semangat kerja atau etos kerja yang tinggi. Betapa tidak jika seorang insinyur dengan semangat kerja yang tinggi dan karenanya ia senantiasa berkreasi dan berinovasi, dan dari hasil inovasinya kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak,
maka ia akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti hasil inovasi tersebut. Saya biasa memberi contoh penemu listrik yaitu Alva Thomas Edison. Bisa kita bayangkan ya, sudah miliaran orang yang menggunakan jasa listrik sampai hari ini. Maka andaikan Alva Thomas Edison itu adalah orang yang beriman, sekalipun ia telah meninggal dunia, ia akan mendapat pahala sebanyak orang yang menggunakan jasa listriknya. Subhanallah. Sekarang yang terakhir yang kita akan bahas yang berhubungan dengan sikap mental yang perlu dimiliki seorang insinyur atau engineer adalah semangat problem solving. Ya, dalam aktivitas sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan profesi dan aktivitas seorang insinyur. Nah, ketika menghadapi problem-problem demikian, maka seorang insinyur dituntut untuk menghadapinya dan menyelesaikan masalah tersebut. Bukannya menghindar atau lari dari masalah. Ya, jadi diperlukan semangat menyelesaikan masalah. Untuk dimaklumi bahwa di dalam penyelesaian terhadap problem-problem real yang ada itu bersifat open-ended. Artinya akan tersedia beberapa kemungkinan jawaban yang berbeda di dalam menjawab atau menyelesaikan masalah yang ada. Nah, sekarang tugas engineer adalah bagaimana mencari atau menyeleksi jawaban yang paling layak dari sekian kemungkinan jawaban atau solusi terhadap problem tersebut. Ya, jawaban yang paling layak atau visible, ya ukuran layak atau visible itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya, yang utama adalah dari sisi regulasi, syariat atau agama, dan dari sisi budaya. Kemudian dari sisi etika, tidak bertentangan dengan etika. Dari sisi teknis, secara teknis memungkinkan dilaksanakan. Dan dari sisi ekonomis, bahwa secara ekonomis memang menguntungkan. Ya, itu beberapa pertimbangan sehingga kita bisa menempuh jawaban atau solusi dari sekian solusi yang mungkin tersedia untuk menjawab problem-problem yang kita hadapi. Demikianlah ulasan materi perkuliahan melalui video ini yang telah membahas tentang sikap mental dan karakter engineer Islami. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Untuk menutup sesi kali ini, saya menyampaikan pesan bijak dari Buya Muhammad Nasir yang mengatakan bahwa rekayasalah dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sinarilah zaman dengan iman dan takwa. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.